Assalamualaikum Pak Arif. Sehat Pak Arif? Waalaikumsalam. Pak Setiawan. Gimana sehat Pak? Kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Ini dari Nggih. fisik Ini sehat sekali Pak. ada apa ini tiba-tiba tadi menghubungi saya untuk kita janjian ketemu di lab komputer ini. Sepertinya ada apa namanya masalah yang harus dibicarakan ini. Gimana Pak Setiawan? Enggak, gini Pak Arif, aduh lagi ada yang dipikir Pak. Jadi eh, kebetulan ada siswa saya ketika dalam pembelajaran itu kurang kurang aktif, kurang Hmm, bersemangat seperti itu Pak. oke. Oke. Kelas berapa nih Pak? Kebetulan di kelas 11 Pak. Kelas 11 ya. Oke. Kalau boleh saya tahu murid tersebut itu kurang semangatnya ketika pembelajarannya Pastiawan saja atau mungkin eh, semua mapel itu anak tersebut memang semangatnya berkurang seperti itu. Untuk sementara sih baru di pelajaran saya nggih, Pak, namun saya belum, berkoordinasi atau komunikasi dengan rekan-rekan guru. Mungkin sementara baru di pelajaran saya ini, Pak. Saya merasakan hal seperti itu gitu. Oh iya, oke oke oke. Berarti Pastiawan ingin permasalahan murid Pastiawan yang kurang semangat itu nantinya bisa kembali bersemangat gitu ya. Nggih, Pak, betul sekali, Pak. Oke, Pak Setiawan, terkait dengan permasalahan Pak Setiawan itu muridnya kurang bersemangat itu kalau boleh saya tahu bisa Pak Setiawan itu menceritakan lebih mendetail gitu eh, Nggih. ketidaksemangatan itunya yang seperti apa gitu maksudnya. Jadi ketika pembelajaran di kelas maupun pembelajaran di praktek itu, Pak, untuk pembelajaran ketika di praktek, Ya, ketika yang lain, teman-teman yang lain mencoba, aktif dalam praktikum, lah ini anak tersebut yang ini, apa namanya, kurang bersemangat gitu, Pak. Jadi setelah mencoba sekali udah selesai, kemudian, hmm, ya, eee, ya, kemudian itu tidak tidak lanjut kembali, sedangkan yang lainnya itu, aktif ya setelah mencoba mencoba terus gitu, ya, gitu, Pak. artinya hanya anak tersebut ya Pak ya yang pasif gitu kurang semangat sementara yang lain terlihat aktif gitu nih Pak. Nggih, Pak, betul. Kayak Kalau boleh saya seolah-olah tahu, kok. iya, Gimana, Pak? Nggih, kalau, so- seolah-olah kayak udah merasa pinter gitu, Pak. Tapi ya kenyataannya ya masih seperti iya, iya, itu. iya. Jadi Nggih. seperti tidak butuh Nggih, betul, pelajarannya Pak. Pak Setiawan gitu nih Pak. Nggih, betul. Terus upaya yang sudah dilakukan Pak Setiawan itu sampai mana, sejauh mana gitu? Sejauh ini saya sudah, melakukan komunikasi yang lebih aktif dengan Hmm, siswa tersebut, Pak. Kadang juga saya memposisikan sebagai teman ya, ya. dalam upaya untuk, lebih dekat dengan siswa tersebut gitu, Pak. Oke, berarti baru sebatas komunikasi dengan murid tersebut ya. Ya kadang juga, Hmm, saya ketika pembelajaran gitu sering saya apa namanya, lebih mengedepankan, siswa tersebut untuk tampil seperti itu, Pak. ya, yang menjadi ya diprioritaskan, lebih diperhatikan intinya Diprioritaskan. begitu ya Pak ya. Nggih, Oke, betul. Pak Setiawan, kalau kita melihat anak tersebut memang kurang semangat, berarti belum ada komunikasi dengan wali kelas. Ini wali kelasnya Pak Setiawan sendiri atau yang Kebetulan bukan, Pak. Kebetulan bukan iya, saya wali kelasnya. iya. Jadi Namun sudah ada komunikasi ya Pak dengan wali untuk kelas gitu. komunikasi dengan wali kelas sudah, Pak. Komunikasi dengan wali kelas sudah. Iya. Nah, terus rencana ke depan nih Pak, kira-kira Pak Setiawan itu punya rencana apa gitu
untuk menindaklanjuti anak tersebut supaya tidak terus-menerus berada dalam keadaan tidak semangat dalam pembelajaran. Ini kan tadi Pak Setiawan baru mengetahui si anak itu tidak semangat hanya dalam pelajarannya Pak Setiawan ya. Artinya belum tahu dengan pelajaran yang lain itu apakah eh, semangat atau tidak. Nah, ini rencana ke depan jangka pendek itu kira-kira yang ingin Pak Setiawan lakukan itu bagaimana, Pak? Oke, tentunya eh, saya akan mencoba strategi pembelajaran yang mungkin lebih bervariasi seperti itu, Pak. Ya, Biar anak tersebut tertarik pada pembelajaran yang nantinya kita lakukan. Mungkin dalam jangka waktu dekat mungkin itu, Pak. ya, strategi pembelajaran ya. Terus ada rencana lain gitu selain merubah strategi pembelajaran yang Oke. lain? Mungkin untuk kadang kan kita ketika praktikum ada sarana prasarana yang mungkin tidak kurang mendukung seperti itu, Pak. Oh Mungkin iya, ada betul, bahan betul. praktek yang habis, Iya, kemudian alat-alat praktek yang kurang memadai. Jadi ya, kemungkinan ke depan rencana saya itu akan mencoba mempersiapkan sarana prasarana untuk pembelajaran yang lebih maksimal seperti itu. iya. Melengkapi sarana dan prasarana ya. Oke, Nah, Pak. dari beberapa rencana itu, Pak Setiawan, kalau kita menggunakan skala prioritas begitu, kira-kira yang akan diprioritaskan yang mana dulu? Apakah strategi pembelajarannya atau melengkapi sarana prasarananya? Itu gambaran Pak Setiawan itu yang mana yang mau diprioritaskan? Untuk skala prioritas tentunya kita mengambil yang jangka pendeknya dulu yaitu Hmm. itu Pak yang mencoba mencari strategi pembelajaran yang lebih bervariasi seperti itu Pak. Oh, iya. Jadi prioritas ke proses Strat pembelajarannya dulu ya, proses. strateginya. Oke, Kalau memang betul Pak. kalau apa namanya melengkapi sarana prasarana itu kan memang prosesnya tidak langsung realisasi kan ya. Ada pengajuan Hmm, ke bidang sarpras, kemudian nanti harus didisposisikan dulu di ACC atau tidak. Nanti ketika di ACC belanja dulu, ya proses-prosesnya lama. ya, Jadi oke memang Pak. strategi pembelajaran dulu yang pertama ya, betul ya ya. Oke, setuju Pak itu Pak. Nah, ada ide-ide lagi Pak? Mungkin ide lain selain merubah strategi pembelajaran, kemudian melengkapi sarana dan prasarana, atau mungkin ide yang lain yang gambarannya Pak Setiawan itu yang bagaimana? Uh, untuk mensukseskan ya rencana tersebut ya mungkin saya mencoba untuk berkolaborasi dengan atau komunikasi dengan orang tua siswa tersebut, Bapak, Wih, agar ya mengetahui lebih dalam ya, dan saya yakin juga itu membantu proses pembelajarannya nanti, Pak. Rencana ke depan mungkin seperti itu. wih. Jadi ditingkatkan komunikasi ya ke orang tua begitu. Oke, ke keluarga. Punya target nggak nih Pak? Target untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira kapan nih Pak? Target insya Allah minggu depan, Pak. Minggu depan Oke, ya. semoga saja minggu depan sudah bisa ada progres untuk perubahan, Pak. Oke, mudah-mudahan nanti minggu depan kita bertemu lagi, nanti kita bercerita lagi sambil ngopi-ngopi begitu untuk membahas Oke, siap, ya Pak. masalah yang sama ini. Mudah-mudahan ada kabar yang lebih baik lagi begitu. Nah, terus untuk melakukan rencana Pak Setiawan ini pihak-pihak yang kira-kira bisa dimintai bantuan itu ada nggak Pak? Artinya kan ini kan sudah tidak menjadi masalah tanggung jawab Pak Setiawan secara pribadi. Karena ini Oke, oke. kelembagaan, berarti kan harus ada pihak mungkin dari wakil kepala
Nggih, sekolah nggih. bidang siswaan, kepala sekolah itu sendiri, untuk bisa bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Kira-kira pihak mana saja yang mungkin bisa membantu Pak Setiawan ini? Nggih, Pak. Tentunya yang pertama itu saya akan mencoba mengkomunikasikan dengan wali kelas terlebih dahulu, Pak. Kaitannya Ya, dengan anak didiknya dan anak didik saya juga. Yang pertama adalah wali ya, kelas. Kemudian tentunya wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Kemudian ada wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Kemudian tentunya juga ke depan ya Bapak Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab. Dan tadi berkolaborasi dengan orang tua dari siswa tersebut. Begitu, Pak. oh iya, betul. Orang tua tetap dilibatkan ya Pak ya, karena Nggih, bagaimanapun juga yang namanya pendidikan ini kan ya seperti yang Pak Setiawan tahu juga bahwasanya memang orang tua itu tidak bisa lepas dari yang namanya tripusat pendidikan. Jadi ketika ada permasalahan seperti ini, ya setuju dengan yang tadi Pak Setiawan sampaikan, melibatkan orang tua untuk bersama-sama menyelesaikan masalah anak tersebut. Yang mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi sudah ada progres yang lebih baik lagi, begitu. nggih, amin amin, Nah, Pak. kemudian begini Pak Setiawan, eh, untuk mengetahui anak itu sudah ada perubahan atau tidak itu ukurannya bagaimana ini Pak Setiawan? Kalau Pak Setiawan itu punya ukuran tidak? Tolak ukurnya itu melihatnya dari mana? Pertama pada saat proses pembelajaran mungkin, Pak. Kemudian Hmm, hasil belajar. ya, berarti tidak hanya sekedar produknya ya, yang berupa Nggih, nilai hasil evaluasi, tapi ketika proses pun itu menjadi tolak ukur nantinya nggih. terlihat apakah ini anak ketika pembelajaran masih sama atau mungkin sudah bersemangat seperti itu. Ini Nggih, Pak. sayang sekali sebenarnya. Ini gurunya semangat, anaknya tidak semangat seperti ini. Nggih, nggih, Pak. Nggih. Ya mudah-mudahan tadi target 1 minggu Pak Setiawan ini bisa sesuai target penyelesaian terhadap anak yang tadi bermasalah, dalam artian bermasalah kurang bersemangat dalam proses pembelajaran. Nah, nanti kapan waktunya kita ketemu lagi sambil ya santai-santai gitulah ya untuk Nggih, membicarakan masalah yang sama. Mudah-mudahan bukan masalah yang nanti dibahas, tetapi kabar baik bahwa ternyata anak ini justru malah lebih aktif lagi di kelasnya. Begitu nggih Pak nggih. Setiawan? Nggih, baik. Terima kasih atas waktunya dari di sela kesibukan Pak Arif udah meluangkan waktu untuk saya. Ini saya mendapatkan gambaran-gambaran yang luar biasa untuk rencana saya ke depan. Terima kasih sekali lagi Pak Arif. Ye, Matur nuwun. sama-sama Pak Setiawan. Ya, kita sama-sama satu tim sekolah rekan kerja ya harus saling membantu lah begitu. Dan mumpung ini waktu lagi kosong, belum apa namanya Nah, jam mengajarnya tadi sudah di pagi-pagi tadi. Ye. nggih, nggih. Ini Oke, rencana mau matur kemana nuwun ini Pak Pak? Arif. Setelah ini Pak? Setelah ini saya mau ini Pak, jemput anak Pak. Oh, jemput sebentar ya. Nggih Pak. Oke. Hati-hati Nggih, ya Pak. kebetulan Terima kasih. nggih, Salam nggih, buat nggih. keluarga. Nggih, Ye, matur monggo. nuwun Pak Arif. Ye, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Monggo. Oke. Assalamualaikum Pak Setiawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif ini gimana kabar Pak Arif? Alhamdulillah, ini luar biasa sekali. Alhamdulillah ini bisa ketemu dengan Pak Setiawan. Eh, dari kemarin saya mencoba menghubungi Panjenengan itu sulitnya luar biasa. Sibuknya melebihi bupati ini sepertinya ini. Alhamdulillah Pak Arif ini sedang ada waktu senggang. Oke. Gimana Pak Arif? Apa tujuannya Pak Arif?
eee, mencari saya ini Iya, begini Pak ada Setiawan. Jadi gimana? kebetulan teman saya ini satu paralel di kelas itu apa namanya agak berubah sikapnya gitu loh, teman rekan kerja. Dan kalau boleh saya katakan ini begitu introvert, sukanya menyendiri. Tapi terkadang juga bisa berbaur dengan teman-teman. Cuma kan masalahnya kalau tiba-tiba pendiam itu kan kita teman-teman yang serba salah gitu. Khawatirnya kita ada salah atau tidak dengan beliau begitu. Nah, ini saya kepingin ya curhat lah dengan Pak Setiawan. Barangkali nanti ada secercah mungkin eh, masukan bagaimana kiranya baiknya untuk melakukan pendekatan dengan teman saya ini. Nggih, Pak Arif. Jadi, eee, ini tujuan pertemuan pada hari ini mungkin untuk membahas permasalahan dan syukur bisa ada, eee, apa namanya, solusi ke depan untuk Pak Arif begitu nggih. Ini Kemudian mudah-mudahan seperti itu. dari, rekannya Pak Arif itu yang tadi dikatakan Pak Arif introvert, kemudian ada sikapnya yang berubah, kemudian, kira-kira kekuatan yang Pak Arif punya untuk mensikapi dalam tujuan tersebut seperti apa kira-kira Pak Arif? Kalau bicara kekuatan ya, artinya yang saya miliki itu ya yang jelas saya lebih mengedepankan komunikasi. Jadi selama ini yang saya lakukan itu komunikasi dan saya kan kadang suka bercanda gitu. Artinya kalau dalam bahasa sini yang luweh lah ya. Nah, Nggih, kadang ngeluweh. dengan orang tersebut itu saya suka bercanda gitu. Tapi ya karena karakternya seperti itu ya responnya ya pasif. Sehingga saya sendiri yang kadang eh, ya bingung sendiri gitu. Saya mencoba untuk memancing dengan candaan-candaan tapi ya ternyata masih sama seperti itu. Jadi ya untuk kekuatan yang selama ini saya miliki ya paling komunikasi begitu, Pak. Nggih, Pak Arif itu sudah baik sekali nggih, untuk komunikasi itu penting untuk, semuanya. Kemudian kalau untuk mencapai dalam tujuannya Pak Arif itu kalau dilihat dari angka, kita rank angka 1 sampai 10 kira-kira posisinya di angka berapa Pak Arif? Untuk posisinya jenengan ini dalam mencapai Kalau tujuan? saya untuk menghadapi masalah ini ya 6 lah ya. Kalau 7 itu terlalu apa namanya mendekati hampir sempurna itu 6. Kalau 5 ke bawah ya jangan. Iya, karena Pak Arif 6 lah. sudah ada rencana apa, sudah ada sikap komunikasi, udah sampai ngeleweh, artinya ya posisinya sudah ada baiknya Pak, nggih. 6, Iya, 7 juga nggak mudah-mudahan seperti itu. masalah, nggih. Kemudian kira-kira, apa hambatan atau gangguan yang, menghalangi Bapak untuk mencapai tujuannya Pak Arif? Kalau hambatan dari pihak luar itu sebenarnya nggak ada ya. Justru hambatannya ya dari orang itu sendiri gitu. Hambatannya ya dari pribadi beliau sendiri. Nah, yang jelas ya itu hambatan yang menurut saya sulit untuk dibedah, untuk diselesaikan. Karena hambatannya ya ada pada pribadi dia sendiri. Begitu, Pak. Apa sudah menemukan solusinya Pak Arif? Kalau solusi eh, baru rencana beberapa, artinya kita kepingin merencanakan beberapa hal yang mudah-mudahan ini bisa merubah karakter beliau dan ini ingin saya komunikasikan ke kepala sekolah. Jadi mudah-mudahan nanti rencana-rencana yang ingin saya sampaikan ke Pak Kepala Sekolah itu nantinya bisa direalisasikan dan mudah-mudahan dari rencana itu ada perubahan
karakter secara psikologis teman saya yang satu ini gitu. Bagus sekali Pak Arif. Jadi ada rencananya Pak Arif untuk eh, berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, atau mungkin ada rencana lain yang menjadi prioritas Pak Arif? Rencana Tapi prioritas ke depan seperti apa Pak? iya, rencana itu kalau saya itu gambaran saya begini Pak. Saya itu kepingin sekali sekolah kita itu mengadakan outbound karena ya semacam family gathering gitulah. Oh, family. Supaya nanti di kegiatan itu guru dan keluarganya bisa kumpul bareng dan kemudian ada kegiatan yang intinya bisa mendekatkan kita satu dengan yang lainnya. Dan itu sebenarnya rencana yang ingin saya sampaikan ke kepala sekolah karena sudah hampir 3 tahun ini loh Pak. 3 tahun Nggak ada ini itu kemarin 2 tahun, kemudian kemarin 3 tahun kita eh, vakum. tidak ada kegiatan outbound seperti ini. Kalau sekedar study tour itu kan kita hanya mengikuti anak-anak di SMK ya kemarin. Ya ada apa namanya kegiatannya bukan kegiatan keluarga, tapi khusus keluarga Ya. ini kan sudah lama sekali. Jadi ini ingin saya sampaikan ke kepala sekolah. Jadi langkah pertama yang menjadi prioritas ya saya komunikasi dengan kepala sekolah terkait dengan rencana saya, gambaran saya untuk mengadakan outbound atau family gathering sehingga nanti di kegiatan tersebut mudah-mudahan nantinya teman-teman yang agak secara psikologis itu tertutup, agak jauh dengan teman-temannya, nantinya agak apa bisa lebih terbuka lagi, lebih akrab lagi. Jadi hasil tujuan akhirnya yaitu mudah-mudahan tercapai, Pak. Ya syukur-syukur nanti Pak Ya. Setiawan bisa mendampingi saya besok ketemu Pak Kepala Sekolah. Nggih, nggih Pak Arif. Ini sudah bagus sekali Pak Arif, rencananya Pak Arif. Jadi apa namanya, kegiatan outbound atau kegiatan di luar seperti family gathering, ini saya setuju sekali, ini dapat mendekatkan ya antara rekan-rekan kerja seperti itu Pak. Kemudian dari strategi tersebut kira-kira jangka waktu atau targetnya Pak Arif berapa lama? Karena kan untuk outbound, kegiatan outbound itu kan nggak bisa dilakukan cepat Akhir seperti itu semester. Pak mungkinnya. Iya. Nggih. Kira-kira berapa lama ya Pak? Ingin langkah pertama ya saya komunikasi tadi. Komunikasi dengan kepala sekolah setidaknya eh, dengan komunikasi saya mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, nantinya kepala sekolah itu mengetahui bahwa oh ternyata guru si A ini memang karakternya begini. Karena ini belum semua orang tahu bahwa guru ini, guru yang saya sebutkan ini memang mempunyai karakter yang seperti itu. Jadi langkah pertama yang saya prioritaskan adalah komunikasi dengan kepala sekolah. Saya menyampaikan keadaan real di lapangan terkait dengan guru tersebut, mungkin dengan teman-teman yang satu paralel dengan saya. Nantinya eh, dengan kepala sekolah kita nanti bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya. Selain tadi yang saya sampaikan rencana kegiatan outbound itu. Nanti mungkin dari komunikasi dengan kepala sekolah akan muncul ide-ide baru, solusi yang lain seperti apa begitu. Begitu Pak Setiawan. Iya, baik Pak Arif. Jadi dalam rangka mewujudkan eh, apa tujuannya Pak Arif ini, tentunya Pak Arif tidak sendirian, nggih. Ada pihak-pihak Tentu. lain yang terlibat seperti tadi Bapak Kepala Sekolah dan yang Betul. lainnya. Gitu nggih Pak Arif nggih. Betul. Kemudian komitmen terhadap rencana Pak Arif itu seperti apa Pak Arif? Ya, yang jelas menghadapi masalah ini saya dan teman-teman itu tetap akan berperilaku seperti biasanya, artinya walaupun guru tersebut pendiam, agak menyendiri, menjauhi kita, kesannya kita ada yang salah, tapi tetap saya dan teman-teman itu berkomitmen untuk tetap
memposisikan diri sebagai rekan kerja, ketika bertemu ya tetap menyapa, ketika ya istirahat ya tetap bisa diajak bercanda, kita mengajak beliau bercanda, yang luweh tadi itulah ya. Hmm. Jadi komitmen saya tetap kita akan memposisikan diri sebagai rekan kerja dan sambil kita mencari solusi supaya goalnya tadi itu hasilnya bisa tercapai itu di akhir semester ini, mudah-mudahan nanti outbound ini family gathering bisa terlaksana di liburan Desember nanti, Pak. Iya, jadi bagus sekali untuk harapan Pak Arif ke depan, semoga bisa tercapai ya, dengan merubah, mungkin kalau merubah karakter seseorang itu sulit nih Pak, tapi Sulit, perlahan-lahan, sulit. lahan-lahan nanti mungkin ada sedikit perubahan yang lebih baik tentunya dari usaha-usaha Amin. yang kita laksanakan seperti itu Pak Arif. Ye, Udah sangat baik mudah-mudahan. sekali ini Pak Arif. Oke. Harapan kita untuk ke depan bisa tentunya ada progres, ada perubahan ya, dari rekannya Pak Arif seperti itu. Oke. Terima kasih juga ini Pak Setiawan sudah meluangkan waktunya untuk bisa kita ngobrol ya tentang permasalahan yang saya hadapi. Ya sebenarnya bukan permasalahan saya ya, tapi karena ini berada di lingkungan kerja kita, jadi sehingga ya kita ikut ikut berpikir gitu. Iya, itu Pak, itu suatu bentuk kepedulian Pak Arif ini. Bagus sekali Pak Arif. Oke. Ya bukan saya pribadi, ini teman-teman yang lain juga seperti itu gitu. Jadi bukan bukan Iya. saya pribadi yang peduli, teman-teman yang lain juga Ya. peduli kok. Iya. Ya termasuk Pak Setiawan juga mudah-mudahan nanti bisa ikut menemani saya lah intinya itu Ya, insya kepala Allah ke sekolah. depan nanti Ya, kita coba kalau bersama-sama. saya sendirian kan kalau tidak ada support dari teman nanti ya karena ini kan teman saya, ya, teman panjenengan juga perempuan ya kalau saya memberikan perhatian yang lebih itu khawatirnya nanti mbok dikira ada apa-apa kan seperti itu. Iya, iya, betul Sehingga Pak nanti Arif. kita eh, apa namanya bersama-sama. Mudah-mudahan nanti ya apa yang saya harapkan, yang kita harapkan bisa berhasil lah. Amin, amin, amin. Ya, semoga berhasil nggih Pak Arif nggih. Ya, oke. Oke, matur nuwun. Terima kasih ini waktunya Pak Nggih, Setiawan. Ini kebetulan saya ada sama-sama Pak Arif. acara lagi ini, ada Nggih, kegiatan sama-sama Pak pramuka ini. Arif. Ye. Terima Oke, kasih, semoga sukses ke depannya Pak ye. Arif. Oke, siap. Sampai ketemu nanti besok siap-siap kabari kalau mau ketemu kepala sekolah. Nggih, siap Pak Arif. Nanti kabar-kabar Oke, saja. matur nuwun. Ye. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arif. Ye.